Ini barangkali ada pertanyaan lagi bangga? Kan chat kan ada contoh sapi yang putih itu. Ya. Nah, pengen lihat lebih jelas lah. Boleh. Di gambarnya tunjukin aja yang putih. Yang putih. Ya udah ini gini. Nanti saya minta video DKM, saya kirim materi sama videonya ya. Biar saya lebih bisa lebih jelas kelihatannya. Jadi itu, jadi pada intinya mah Pak, kita tetap, saya pun dan teman-teman atau mungkin jagal manapun Pak, seahli-ahlinya kita, katakanlah jangan bicara jagal lah, kita udah rutin bawa motor, bawa mobil. Namanya musibah mah waktu celaka mah celaka aja, kan gitu ya? Iya. Jadi nggak bisa, oh ini mah udah biasa jago, dah mau celaka aja. Kita mah bisa hati-hati, kendaraan kemana-mana seperti itu. Sama seperti ngejagal, udah bisa, udah nggak bisa, harus hati-hati. Seperti itu ya. Barangkali ada yang tanyakan lagi, Bang? Ini ada kejadian nih, jempol hilang. Ya. Gimana kan proses nahan itu? Jempol bisa langsung hilang. Oh, coba hilang. Nah, tapi ngamuk. Ya. Kejadian. Entah gimana megangnya, tahu ini lepas nih. Ya, paham. Nah, ada pisau. Nah, ini. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, Pak, biasanya yang salah itu Pak, yang beli, nih, dia gayanya tarik kayak dorong. Ini nih, kurang rekomendasi Pak. Kenapa? Ketika sapi ngegentak, kalau ada pernah ngalamin sapi ngegentak, ini langsung ngecot. Langsung ngegentak, ngecot, nah berbaliklah habis tangan kita. Mungkin ada juga yang lagi megangin, megang kepala, namanya punten baru, namanya insiden ya. Ada juga lagi temen megang atau gimana, dia asal merem atau gimana, nah itu. Atau yang megangin dia sendiri, nggak pakai sarung tangan, gaya dorong, tahu deh tangan yang kiri. Banyak insiden. Teman saya motong domba di MT Farm Tegawaru sampai ratusan, kalau hari kurban sampai tasrik. Itu Pak motong 30-40 mungkin katakanlah masih stabil. 40 ke sana udah apa ya? Udah puyeng. Sampai yang megangin teman saya panas. Ternyata apa? Si pisau nyerempet tangan. Kan ada pegang tangan. Kan kena pisau panas, Pak. Kalau pengen tahu panas. Nah, kalau kena pisau yang tajam tiba-tiba berdarah. Kena pisau yang setengah tajam rasanya panas. Kayak biasa kan panas rasanya. Kalau yang pisau tajam tiba-tiba set berdarah aja. Bedanya kena silet, kalau kita kena silet mungkin saking tajamnya darah ngocor terus, gak berhenti. Karena banyak sel dari tubuh yang terputus lah. Beda dengan kena pisau, paling flat selesai. Beda itu sih. Maka barangkali tanyakan lagi, udah sambil ngobrol santai aja. Maka barangkali sebelum ditutup mungkin ada yang tanya dulu. Kita kalau ada yang belum pesantrennya enak ngobrolnya. cek itu mungkin Ustaz. Ya. Saya kita zaman pisau selain nama kertas itu nama apa lagi kira-kira? Nah, pisau. Takutnya kan kita yang namanya Mungkin cara ngasah supaya tajam gimana tuh? Nah, oke. Triknya. Nih, pertanyaan bagus ini yang sering harus di ini. Pak, ngasah ada berbagai cara. Sekarang ngasah udah pada elit-elit, apalagi yang jagal-jagal sekarang yang modern, pakainya baju-baju modern katanya. Mungkin bajunya udah aneh-aneh, Elmaf, Bohler, D2 dan lain-lain. Itu mah sebenarnya bukan peruntukan untuk motong, kalau pengen tahu. Baja tersebut adalah baja untuk memotong baja industri. Cuma karena sekarang makin elit, perkembangan teknologi makin bagus, dipakailah baja untuk motong. Padahal mah nggak perlu, karena kenapa? Pak, ngasahnya minta ampun. Jangankan pakai batu, pakai mesin aja Pak bisa berjam-jam. Kalau ngasah baju-baju modern Pak pakai batu ini, bukan ngasah pisau, ngasah batu. Dia kalau kena ini nggak nyala api, gimana tuh nggak ada percikan apinya, nggak nyala. Nah itu. Jadi untuk gimana kalau teknik ngasah, punten, upayakan Bapak di rumah punya 3 batu. Nih, 1 batu kasar atau mudahnya panda lah yang dikenal umum ya, yang oranye biru, panda. Kalau ini namanya, kalau panda pun bukan batu sebenarnya, dia batu asalan cetakan. Batu panda itu batu cetakan, dia sejenis kayak kimia, termasuk ini kayak kimia. Kalau ini disebut korondum, dibilang batu bukan, cuman dia cetakan. Ini adalah bahan kimia. Jadi baja-baja keras kena korondum kayak begini lebih cepat gerusnya, lebih cepat kena. Nah, kalau ini batu alam, beda dengan batu alam. Nah, minimal Bapak kalau ngasah ada 3 tahapan batu yang harus punya. Pertama batu
Panda atau batu korundum kayak gini ada di online 30 ribuan. Pertama ambil sisi kasar dulu Pak. Nah sisi kasar dulu ambil sampai habis. Patokannya sampai keluar bur tadi kayak benang. Kalau udah geradagan, rata semua segala macam dibalik. Dibalik udah geradagan juga Pak, baru kita pindah ke medium. Tekanannya dikurangi. Kenapa? Kayak ibarat kita ngeraut pensil, lagi pensil baru kita kencengin, ketika udah muncul pelan-pelan kita rapihin biar halus, biar tajam maksimal. Kan pensil suka gitu ya, biar lancip deh pelan-pelan. Kalau pensil udah ramping, diserut lagi apa yang terjadi? Patah, tumpul. Begitupun pisau. Makanya suka orang bilang ngasah pisau tuh bisa, lain tajam malah tumpul. Bukan ngasahnya nggak bisa, caranya yang belum tahu. Gitu. Dan pertama batunya, pertama dari batu harus dari kasar dulu. Kita sebutkan grade kasar, lalu ke grade medium sedang. Terakhir, nih grade halus buat ngalusin. Dari kasar ke atas tekanannya berkurang. Jadi misalkan pertama nih kita dari kasar, kita asah berbagai macam gaya gimana kebutuhan. Kita tekan sekuat tenaga di sini, misalkan. Lalu lanjut ketika sini kita agak pelanin, jangan terlalu kencang. Terakhir di batu halus ngambang. Kenapa? Ketika di batu halus ditekan juga, maaf, nol lagi, licin lagi. Bukan pisaunya nggak tajam, licin lagi, nol lagi. Udah pensil udah runcing, diserut, patah, ya nol lagi, kayak begitu. Bagaimana cara ngasahnya ngambilnya Pak? Mudahnya kalau ada yang kayak begini, maju mundur ke depan. Ada juga yang gaya beda-beda kalau ngasah. Cuman kalau saya umumnya yang benar, karena kenapa Pak? Cangkul, sekop beda. Yang sekop udah ngegaruk, dia kan di bawah tumpul, di atas tajam. Fungsinya kalau cangkul ditarik, dia akan ngambil. Tapi kalau didorong, dia nggak akan ngegerus. Kenapa? Karena ketajamannya ada di atas. Begitupun gaya ngasah pisau. Pak, gaya ngasah pisau berpengaruh pada alurnya jalan sembelihan. Ketika kita gayanya seperti apa, kan ada jalurnya, ada tracknya. Dia akan ngikutin. Misalkan, untuk ya kalau kita bicara analogi gergaji atau paku kita arahkan ke sini. Nah, paku ke sini ya semua nih, banyak gergaji. Ketika kita ngedorong atau bayonet lah lebih gampang mungkin ya. Kan bayonet ada gergajinya gitu ya, pisau bayonet ya, kayak pisau Rambo. Madep sana. Ketika kita dorong dia nggak akan makan, kan gitu. Ketika kita dorong ke depan, tusuk ke depan nggak akan makan. Tapi ketika ditarik, nah dia kan pada nyangkut di sini nih. Karena kenapa? Giginya menghadap ke sana semua. Begitupun jalur asah pisau. Kalau jalur asah pisau Pak, kalau saya pakai sistem wiper. Sistem wiper. Nah, kalau kayak gini nih, wiper. Dari sini kayak wiper mobil. Nah, dari sini jalan ke ujung sini. Nah, yang ikutin kayak ujung mobil aja. Dan juga kalau suara yang benar, beda suaranya. Ya kan? Nah, ini dia pakai honing suaranya. Karena yang kena mata bukan badan. Setelah selesai baru kita belakangin. Katakanlah udah muncul bur tadi bolak-balik, ini udah muncul bur, udah geradak, kita naik ke batu sedang. Nah di batu sedang agak tekan kurangin, halus. Ini nggak usah harus gas pelan-pelan. Karena kenapa? Ketika kita kencang Pak, dia akan tumpul lagi. Kenapa? Harusnya udah lancip, udah kita rem pelan-pelan, ditumpulin dan nol lagi, begitu. Terakhir ketika di batu halus, itu pun sama pelan-pelan kalau bisa mas cuman. Nah, kan suka ada lihat di YouTube gini ya. Cuma sesekali udah cek kayak gitu selesai. Tesnya di HPS tadi. Ketika HPS masih ada suara, pasti ada suara. Kenapa pasti ada suara? Ada sisa kotoran. Kalau di mikro, ini ada sisa kotoran namanya bur tadi. Kita gunakan ini stropping. Gunakan stropping. Nah, makanya ini suka dipakai di tukang cukur, Pak. Nah, insya Allah bersih lagi. Saya punya pisau tajam udah diasah, mau dipakai setahun atau seminggu kemudian kok nggak enak ya? Ya kenapa? Pisau ada oksidasi, makin lama dia makin ada karat, nggak akan terlihat dengan kasat mata, kan gitu. Makanya setiap mau pakai tukang cukur pasti harus stropping. Nah itu untuk membersihkan karat yang kecil tadi. Secara kasat mata mana karatan nggak kelihatan, cuma kalau di Microsoft itu mungkin ada geni kecil yang menghalangi mata pisau, seperti itu kurang lebih. Monggo ada lagi yang tanyakan? Ya. Menguliti mungkin teknis menguliti sampai kepada bolong. Menguliti. Nah, pertanyaan bagus. Menguliti teknik itu mah tinggal kebiasaan di lapangan, cuman
Pisau berpengaruh pada teknik menguliti. Ketika kita mau sembelih, Pak, usahakan pisaunya tajam maksimal untuk menyembelih. Tapi ketika kita mau menyembelih, pisaunya pisau sembelih, maaf, kita mau nyeset, pisaunya pisau sembelih, apa yang terjadi? Tajam. Robek. Ngegaris, Jadi. putih doang, putih. Karena kenapa? Beda peruntukannya. Kita kan dalam nih, kulit dalam, bukan kulit luar. Sapi kulit dalam kan putih tuh, tarik. Kita pakai pisau sembelih, yang ada cuma ngegaris doang. Kenapa ngegaris? Licin ketemu licin, ngegaris, nggak akan makan. Harusnya ketika pisau untuk nyeset itu pisaunya yang gerita kasar. Jadi ketika gimana gerita kasar? Ketika kita udah di batu ini kasar nih, cukup batu ini 2 batu aja. Nah gampangnya gitu, gerita kasar. Tekniknya Pak Ustadz. Jadi ketajaman pisau itu ada takarannya. Logikanya kita mau nebang pohon. Wah, golok saya sembelih nih, tebang pohon, nangis Pak. Kalah golok sembelih nebang pohon. Kita mau nyembelih pakai kampak, bukan peruntukannya. Iya. Kita mau cukur jenggot pakai kampak, bukan peruntukannya, kan gitu. Jadi masing-masing ketajaman itu punya spesialis masing-masing. Kemarin Gitu. pakai cutter Pak, jadi pada bolong cutter. Nah, hindari pakai cutter. Kenapa? Satu, tidak sesuai SOP. Kedua, cutter Pak, kalau patah masuk ke daging, kemakan, jadi penyakit. Nah, itu nyata. Udah nggak boleh berarti. Iya, ketika sekarang cutter tajam bener. Pada bolong bener, karena kenapa? Ujung pisau sendiri kan cutternya udah bingit banget, udah flat banget. Nah, takutnya ketika motong daging, motong apa, ada yang patah serpihannya masuk ke dalam daging, keolah, kemakan. Nah, itu yang penyakit tiba-tiba. Nanti alasannya, wah, diteluh apa, gimana gitu kan? Iya. Nah, nah itu pita benar, pita. Kalau Bapak mau simpel, pisau tajam, nggak mau bolong kulit, misalkan, mudah sekali. Pisau tajam udah Bapak asah, ketanahin aja gini. Kalau gini ya, kan ini tumpul, kan yang bikin robek ininya, tajam ujungnya tumpulin, kan selebihnya kan kalau badan kan buat makan. Nah itu, ujungnya jangan sampai ditajamkan maksimal, gitu kurang lebih. Mana ada yang sampaikan lagi? Pertanyaan. Kita saya kirim video segala macam ya, serta bisa di-share ke ini ke grup jemaah. Terima kasih banyak Pak Dewa atau Pak Desma atau Satesma dan Sosohib yang banyak sekali disampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat, khususnya untuk kita yang kurang lebih tinggal beberapa hari lagi akan menghadapi Idul Kurban. Ya, yang mudah-mudahan ketika praktiknya di lapangan nanti apa yang disampaikan oleh Desma atau Pak Desma ini dan Sosohib bermanfaat untuk kita. Dan sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada Pak Desma. Dan ini Bapak, Masya Allah kita juga di luar dugaan, artinya kita mengundang ya haula ini dengan haula istilahnya ya kita mengundang memang dengan keadaan seperti ini. Jadi alhamdulillah atas ilmunya yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ataupun ada perbedaan itu mau bisa dimaklumkan. Cukup ya, alhamdulillah. Dan ini juga di luar dari ini yang saya ada Pak Udin dan saya nggak tahu dia mau dari mana menawarkan pisau atau golok gitu ya. Saya kira dari tim ini juga gitu kan, kami Pak Udin dia memang pengrajin golok dari mana Pak? Cibanteng. Jadi bapak-bapak kalau ada yang lagi nyari atau yang lagi butuh pisau golok atau pisau sembelih ya, buat saya juga ada di Pak Udin, dan itu silakan bisa ditanya-tanya oleh Pak Udin gitu. Sepertinya yang rencana mau membeli unta ya. Dan barangkali yang